Yang paling penting adalah kita menyediakan platform bagi kita pelaku di industri, stakeholders di industri asuransi yang kita cintai ini untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan challenges. Nah, sebenarnya kalau menurut Pak Delil sendiri nih, mengenai urgensi penguatan mengenai data ini, kalau yang tahun lalu kan kita udah data taksonomi, udah mulai sebenarnya Pak. And then we continue nih, berarti kan harus ada lagi penguatan ini. Urgensinya tuh seperti apa sih Pak menurut Pak Delil gitu? Sangat urgent. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi kita di Rein Podcast. Podcastnya Reasuransi Indonesia Utama Persero dengan saya Ira Azika selaku host pada tema kita pada hari ini. Jadi hari ini kita udah kedatangan tamu yang sebenarnya susah banget nih jadwal beliau untuk di-tag. Tapi alhamdulillah nih kebetulan Bapak lagi bisa. Kita kedatangan tamu dari Bapak Delil Khairat selaku Direktur Teknik Operasi PT Reasuransi Indonesia Utama Persero atau yang biasa disebut dengan Indonesia Re. Selamat datang Pak di Rein Podcast. Terima kasih telah mengundang saya Ira. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Baik, untuk sesi kita yang sekarang ya Pak, sebelum kita mulai ngobrol nih, pasti walaupun teman-teman udah gak sabar ya buat ngobrol dengan Pak Delil, mungkin sedikit banyaknya saya sharing dulu nih mengenai tema topik Rein Podcast kita pada sekarang ini. Kita mungkin ini lebih kepada mengupas tuntas, kita akan ada event besar nih dari Indonesia Re yang dalam waktu dekat, itu nanti di bulan puasa, itu acaranya mengundang seluruh CEO dari perusahaan asuransi di Indonesia, baik asuransi umum maupun asuransi jiwa, dengan judul CEO Forum 2025. So, coming next, ditunggu ya teman-teman, itu insya Allah nanti di St. Regis, itu acaranya offline, jangan lupa untuk mengingatkan para CEO-nya untuk hadir seperti itu teman-teman. Nah, untuk CEO Forum sendiri sedikit sneak peek ya teman-teman, itu akan ada 2 sesi panel dalam bentuk talk show tentu saja karena bulan puasa ya Pak. Semoga tidak boring, justru malah semakin semangat nih mengisi waktu puasanya menjelang berbuka. Kita akan ada 2 panel sesi. Yang pertama itu untuk khusus asuransi umum, yaitu terkait enhancing industry data management to strengthen the resilience and competitiveness of non-life insurance sector. Nah, untuk panel kedua, transformasi portfolio employee benefit, itu terkait strategi to data standardization, operation and coordination of benefit di asuransi jiwa tentu saja. Nah, itu 2 topik panelnya nih. Nah, kenapa kemudian muncul topik panelnya ini? Karena judul besarnya ini benar-benar merupakan topik mengangkat tema hangat di industri pada saat ini ya Pak, yaitu Killing Many Birds with One Stone, Dealing with Multiple Insurance Industry Challenges by Strengthening Data Usage and Collaboration. Mungkin itu sedikit ya sneak peek dari aku, mungkin gak terlalu banyak. Kita mungkin akan lebih banyak nanti ngobrol detail dengan Pak Delil ya, yang benar-benar bisa nih mengupas tuntas mengenai gimana sih nanti acara CEO Forum ini akan berlangsung. Seperti itu. Sebelumnya apa kabar Pak Delil? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Thank you Pak udah hadir. Nah Pak, mungkin sebelum kita masuk ke dalam detail-detail nih Pak, mungkin boleh gak pas sedikit cerita nih latar belakang dulu nih, kenapa kemudian ada judul yang sangat eye catching ya, Killing Many Birds with One Stone ini. Mungkin sedikit boleh cerita nggak Pak mengenai hal ini? Terima kasih. Flashback sedikit Ira, ini adalah CEO Forum yang ketiga nih kita buat ya. CEO Forum itu buat kita itu kayak pembuka tahun deh, untuk memulai dengan CEO Forum, memasuki di tahun tertentu, kemudian diikuti oleh nanti banyak sekali event yang kita buat sepanjang tahun. Dan ada beberapa yang sifatnya forum yang mengumpulkan banyak sahabat-sahabat di industri. Pertama CEO Forum ini, nanti kita punya yang lebih besar IIC, Indonesia Re International Conference. Kita punya Treaty Forum di non-life, kita juga punya Indonesia Re Actuarial Seminar. Ada juga nanti mungkin Indonesia Re Operation Summit gitu ya, something like that. Jadi ini yang pertama. Ini yang ketiga kali kita lakukan CEO Forum.
Tahun pertama kita angkat topik lebih ke hard market waktu itu tahun 2023. Kemudian 2024 tahun lalu kita udah mengangkat masalah digitalisasi. Data dan digitalisasi Moles. Bahkan pada saat itu kita juga menandatangani MOU antara Indonesia Re Group dan IFG Group dalam proyek bersama yang kita sebut sebagai Insurance Data Taxonomy. Di mana kita mengerjakan standarisasi data struktur untuk asuransi umum pada prinsipnya, dan proyek itu sudah selesai anyway, just for information. Nah, tahun ini kita angkat topik ini. Sebenarnya kalau kita lihat ya, killing many birds with one stones, dealing with multiple insurance industry challenges. Jadi keyword pertama challenges nih. Berarti kita masih punya banyak isu, banyak masalah, challenges. By strengthening data usage and collaboration. Nah, second keywordnya adalah data. Jadi data ini sebenarnya kayak nyambungin dengan tahun lalu nih, Ra. Continuation ya Pak continuation. Nah, kenapa kita pilih ini? Kita harus kembali lagi ke roadmap pengembangan, peta jalan pengembangan dan penguatan industri perasuransian tahun 2023 dan 2020 sampai 2027. Kita harus bersyukur sekali karena OJK mengeluarkan roadmap ini, karena kita tahu kemana arah penguatan dan pengembangan industri kita ini oleh regulator kita OJK. Dan yang menarik yang dari sini adalah bahwa salah satu pilar dari roadmap ini adalah apa yang disebut sebagai strengthening the resilience and competitiveness of insurance industry. Dan di dalam situ banyak program strategisnya tuh, strategic program. Dan strategic program yang pertama untuk mencapai men-strengthen resilience competitiveness itu adalah collaboration, coordination, and strengthening data usage gitu. Jadi data intinya. Jadi kita berangkat dari situ sebenarnya. Jadi kita bisa melihat bahwa data pada saat ini sudah merupakan aset yang luar biasa nilainya. Orang menyebutnya bahwa data is new oil, ya. Tetapi bagi kita, managing data, handling data di industri kita ini masih merupakan isu, problem, challenge yang belum kita sepenuhnya selesaikan. Dan kita juga belum mampu mengutilisasi data itu semaksimum mungkin untuk berbagai benefit tujuan yang kita capai. Jadi kami merasa ini masih sangat relevan untuk diangkat, begitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, wah jadi benar-benar data ini masih sangat-sangat challenge ya Pak, terutama di industri asuransi umum ya Pak, dan juga nanti di jiwa seperti itu. Baik, nah berarti Pak harapannya nih nanti ketika membahas mengenai data ini berarti akan ada banyak point of view ya Pak yang akan kita ingin dapatkan seperti itu kurang lebih ya Pak ya. Kira-kira siapa aja nih Pak nanti yang akan mengisi panelnya? Oke, kita karena roadmap di develop dari OJK, ya kita akan meminta OJK untuk ikut berpartisipasi di event ini. Insya Allah Pak Iwan Pasila bersedia hadir dan beliau akan menyampaikan keynote ya di seputar topik ini, seputar importance of data dalam penguatan pengembangan industri asuransi kita. Kemudian kita juga kemudian buat dua panel diskusi tadi ya, Ira tadi udah mention, sebenarnya lebih untuk split antara non-life dan life gitu, karena slightly difference, tentu ada isu yang lebih spesifik, tapi di kedua panel itu komponennya elemen yang kita ajak diskusi more or less sama gitu ya, jadi ada regulator dan ada players gitu ya, jadi intinya begitu. Misalnya untuk panel di non-life yang tadi kamu juga udah mention tadi topiknya enhancing industry data management to strengthen the resilience and competitiveness of non-life insurance sector. Kita pertama akan coba mendapatkan Pak Munawar untuk ikut di panel untuk bisa memberikan point of view perspektif dari regulator. Kemudian kita ajak juga dari AAUI nanti. Kemungkinan Pak Teguh Aryajana, mudah-mudahan beliau bisa hadir, dan nanti dari Indonesia Re juga saya ikut bergabung di situ untuk memberi perspektif juga dari kita sebagai Indonesia Re reinsurer,
dan mungkin juga mewakili kawan-kawan IPR pada umumnya. Nah itu, dan moderator nanti kita ambil dari internal saja, most likely Pak Widyo nanti akan memoderatori sesi ini. Baik. Demikian juga di sesi live di panel kedua tuh yang kita beri judul Transforming Employee Benefit Portfolio, Strategy on Data Standardization, Operation and Coordination of Benefit. Kita nanti akan coba dapatkan Pak Iwayan Wiyana, Direktur Pengawasan Asuransi Jiwa OJK. Kita juga in principle sudah dapat oke dari Pak Ali Gufron, CEO dari Presiden Direktur dari BPJS, dan dari praktisi kita invite Pak Eric Nemitz, CEO dari PT Asuransi Sompo Indonesia. Sompo adalah non-life player, tetapi juga mereka punya portofolio employee benefit atau health insurance yang cukup besar. Begitu, Ira. Berarti pembicaraan ini sangat bervariasi ya Pak. Hope that kita dapat komprehensif sekali dari semua sektor dan juga segala sisi ya Pak. Betul. Oke, nah untuk mengenai forum ini sendiri nih Pak, kira-kira nanti akan berdampak seperti apa nih untuk di industri kalau menurut Bapak nih? Seperti kebanyakan forum-forum kita sih ya. Kita harus realistis bahwa kita nggak mungkin menyelesaikan masalah dalam satu forum, dalam satu malam, satu hari, apalagi ini cuma setengah hari, ya, bulan puasa pula. Nah, yang paling penting adalah kita menyediakan platform bagi kita pelaku di industri, stakeholders di industri asuransi yang kita cintai ini, untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan challenges. Challenges atau tantangan yang kita hadapi gitu ya, dan mulai mengidentifikasi strategi untuk untuk mengatasi itu, baik secara individual company maupun secara bersama-sama kolaborasi keseluruhan industri. Jadi itu sih target kita gitu. Oke, baik Pak. Nah, untuk mungkin kita bahas spesifik per panel dulu ya Pak, sebelum nanti kita balik ke general lagi. Nah, untuk yang panel 1 nih Pak, terkait tadi mengenai non-life terutama ya Pak, berbagai challenge. Nah, sebenarnya kalau menurut Pak Delil sendiri nih, mengenai urgensi penguatan mengenai data ini, kalau yang tahun lalu kan kita udah data taksonomi, udah mulai sebenarnya Pak. And then we continue nih, berarti kan harus ada lagi penguatan ini. Urgensinya tuh seperti apa sih Pak menurut Pak Delil gitu? Sangat urgent. Sangat urgent. Pertama ya OJK juga udah meletakkan itu di roadmap ya, dan diletakkan sebagai program strategi yang nomor 1 tuh. Jadi saya yakin OJK juga menempatkan itu sangat besar. Dan sejak roadmap ini dirilis, kita industri juga merasakan loh bagaimana fokusnya OJK dalam penguatan data ini, gitu ya. OJK mendorong penguatan data, handling data di semua perusahaan gitu ya. Penguatan handling data, manajemen data tentu juga secara bersamaan harus diikuti oleh digitalisasi, penguatan teknologi terbaru. Itu juga kita merasakan sendiri OJK mempush itu begitu ya. OJK juga mempush agar semua pemain, terutama risk carrier, insurer dan reinsurer seperti kita, untuk memiliki data yang lebih granular, yang lebih detail mengenai risiko, portofolio risiko yang ditanggung, sehingga pricing, decision making, reserving bisa dilakukan dengan data yang lebih granular, lebih akurat begitu. Nah, jadi kita lihat dari situ penekanan yang sangat penting dari OJK. Terakhir minggu lalu OJK mengeluarkan surat ya terkait dengan penguatan transaksi reasuransi, di mana lagi-lagi OJK menegaskan pentingnya kualitas data, kelengkapan data granular, dan bagaimana untuk treaty diminta untuk dilakukan on full reporting full bordereau basis, sehingga semua risk carrier memiliki data yang detail, granular terhadap portfolio yang mereka cover. Jadi kita melihat seriousness dari OJK sangat fokus sangat tinggi. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kita sendiri sebagai industri merasakan sendiri betapa
pengelolaan data di industri kita dan utilisasi data, terutama big data di industri kita ini sangat terbelakang, to be honest, dibandingkan sektor lain. Misalnya kalau kita bandingkan dengan banking misalnya, mereka sudah sangat advance begitu ya, sehingga produk mereka juga sangat advance, sangat customized gitu ya, dan bisa di deliver dengan real time basis. Apalagi kalau kita bandingkan dengan memang apa istilahnya itu online business sector, memang kita sudah jauh ketinggalan. Mau nggak mau kita harus catch up, kita harus kejar gitu. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya buat kita di industri, terutama di asuransi umum juga yang lebih terbelakang nih, untuk bisa segera meningkatkan kemampuan kita mengelola data dan mengutilisasi data untuk kepentingan masa depan. Begitu, Ra. Oke, baik Pak. Nah, tadi melanjutkan yang Bapak bilang nih, kan kita masih terbelakang kalau dibanding sektor lain. Kalau misalnya dibanding negara lain Pak, untuk sektor yang sama, let's say industri asuransi dan reasuransi, kita gimana tuh Pak? Ada nggak Pak? Sedikit sharing peer. Ya, kalau sebenarnya ya ini menarik Ra, karena kalau kita lihat Indonesia dengan populasi 270 juta lebih, dan kita lihat ekonomi kita saat ini, ekonomi kita itu udah sangat digital loh. Ya, kita orang Indonesia sudah sangat terbiasa kok bertransaksi online, gitu ya. Berarti digitalisasi dan data sudah sangat masuk ke kehidupan kita, ekonomi kita. Cuma memang masalahnya industri kita yang terlambat mengejar itu, begitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan luar negeri, industri asuransi di kita dan di luar ya tergantung pada marketnya ya. Tapi kalau kita lihat market-market yang di sekitar kita yang slightly lebih advance daripada kita, misalnya Malaysia, Thailand, Singapura, ya mereka lebih baik dalam hal ini, dalam mengelola data. Mereka sudah punya katakanlah established national data center yang independen misalnya. Kita belum misalnya ya. Kita punya BPPDAN tapi belum maksimum misalnya. Nah, jadi ya memang kita masih ketinggalan in general dari negara lain, dan itu yang kita harus kejar begitu. Baik, even di negara sesama ASEAN juga ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin kita bisa masuk untuk yang sesi sedikit nih Pak, detail mengenai sesi kedua ya Pak. Menarik sekali tadi sesi pertama kayak udah lumayan banyak nih kisi-kisi dari Pak Delil mungkin. Nah, untuk yang panel kedua nih Pak, terutama mengenai employee benefit transformation coordination and yang tadi standardization data nih Pak. Nah, sebenarnya menurut Pak Delil nih gimana nih mengenai realitanya di Indonesia sendiri, dan gimana sih sebenarnya bisa operasional di live sektor ini ya Pak ya, bisa lebih efektif or lebih efisien, lebih berkoordinasi, itu menurut Bapak seperti apa nih realitanya? Oke, jadi sebenarnya core-nya tetap dari data nih Ra ya. Tapi kalau kita lihat in general, kalau kita bandingkan antara asuransi non-life, asuransi umum dan life, life is better in term of handling data. Karena life itu sudah terbiasa beroperasi dengan data yang besar. Bahkan reasuransi jiwa itu dilakukan dengan full transparency, full reporting, bordereau dari dulu-dulunya udah begitu gitu ya. Berbeda dengan non-life gitu ya. Jadi in general life is better than non-life in term of handling data, managing data so far. Nah, kenapa kita pilih topik lebih spesifik mengenai employee benefit? Karena memang itu masalah utama di sektor life and health saat ini. Terutama yaitu health insurance, kan, asuransi kesehatan ya. Dan health insurance itu merupakan bagian paling besar dari employee benefit gitu ya. Employee benefit itu pada dasarnya intinya adalah health insurance anyway, group health insurance kan. Nah, jadi kita mau angkat ini dan kita link dengan pentingnya data, terutama data standardization dan tadi itu coordination of benefit gitu ya. Nah, kita tahu bahwa isu terkait dengan employee benefit atau health insurance ini adalah bahwa in general di market kita resultnya jelek, loss ratio-nya tinggi banget gitu ya. Everyone struggling untuk memperbaiki portofolio ini. Ada yang mengatakan ini karena overutilization, ya artinya
mungkin kita ke rumah sakit dikasih treatment yang nggak penting banget sih sebenarnya, atau Kalau pakai asuransi ya Pak. Exactly. Saya juga lagi pakai asuransi ini untuk tangan saya. Bisa juga misalnya kita nggak perlu dikasih obat ini, dikasih obat yang mahal dan sebagainya. Sementara ada obat generik dan so on so forth. Nah itu intinya over utilization. Tanpa over utilization saja, sebenarnya medical inflation itu udah selalu lebih tinggi daripada normal economic inflation kan. Jadi dan ekosistem asuransi kesehatan ini kompleks. Ya, ada asuransinya, ada brokernya, intermediary, ada agent, ada rumah sakit, ada dokter, ada farmasi gitu ya. Ada government, pemerintah begitu ya. Baik. Jadi banyak sekali yang bisa mempengaruhi dinamika dalam ekosistem ini. Nah, mau nggak mau ya, at least dua cara utama untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini yang masih mengganggu saat ini, yaitu pertama kolaborasi. Semua stakeholders yang terlibat, terutama ekosistem itu harus ngobrol, duduk bersama, cari solusi bersama, bikin standar bersama dan sebagainya. Di negara-negara manapun begitu caranya untuk mencoba menyelesaikan masalah asuransi kesehatan ini. Yang kedua yaitu tadi data lagi. Kita harus bisa punya mekanisme, tools atau sistem yang memungkinkan semua pemain health insurance itu bisa exchange data gitu ya, bertukar data. Jadi mesti ada pool data yang sifatnya nasional, data center atau apapun namanya, yang bisa kita manfaatkan bersama gitu ya, saling bertukar informasi, tetapi juga harus dijaga governance-nya sehingga kita tetap comply dengan regulasi, terutama regulasi terkait dengan data protection misalnya, confidentiality gitu ya, dan juga bagaimana data yang dikelola, yang dikumpulkan industry wide ini juga tidak disalahgunakan dalam hal misalnya dalam upaya memenangkan kompetisi secara tidak fair misalnya. Nah, hal itu memang kita harus jaga. Jadi itu mungkin yang membuat kita mengangkat topik employee benefit ini untuk sesi kedua terkait dengan life and health. Oke Pak, baik. Nah kalau kita bicara terkait tadi data center, data managing, itu biasanya kan nggak terlepas dengan fraud itu ya Pak. Iya. Nah ini gimana nih Pak menurut Bapak arahnya? Jadi fraud itu bisa dikatakan salah satu use case-nya sih Ra. Jadi kalau kita udah punya centralized data gitu ya, dari berbagai lini bisnis misalnya ya, secara very comprehensive, complete, well structured gitu ya. Dari situ kita bisa gunakan untuk banyak use case. Salah satu yang paling penting memang untuk penanggulangan fraud gitu ya. Di situ kita mulai, selalu saja upaya combating fraud itu bermula dari data. Karena indikasi-indikasi verifikasi ada tidak fraud itu biasanya diberikan oleh data. Nah, data yang tercentralize itu menjadi sangat penting. Nah, tapi selain untuk fraud fighting, data juga bisa berguna misalnya untuk insight-insight bagaimana kita bisa mengelola bisnis kita, portofolio kita. Untuk pricing misalnya, untuk tarif gitu ya, kemudian untuk merubah strategi perusahaan dan sebagainya, itu sangat bergantung pada data. Apalagi semakin kesini kan business environment itu semakin dynamic ya, perubahan itu berlangsung sangat cepat begitu ya. Jadi kita memerlukan constant feeding of data, insight sebenarnya, constant feeding of insight gitu ya, yang bisa memberikan sinyal-sinyal kita kemana angin berhembus gitu ya. Dan sinyal-sinyal itu, insight itu bisa dihasilkan dari data. Data itu raw materialnya lah begitu. Gitu. Jadi mengurangi cenayang-cenayang lah ya Pak. Cenayang-cenayang underwriting dari taken from the sky gitu ya. Ya. Jadi underwriting kita, portfolio management kita semakin scientific lah begitu ya. Exactly. Oke, baik, menarik sekali ya Pak ya. Ternyata data ini benar-benar sangat basic tapi sangat
penting ya Pak, yang sekarang bahkan belum ada mungkin, belum well manage seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin melanjutkan lagi nih Pak, tadi kan ada kolaborasi juga tadi BPJS ya Pak kemudian industri. Nah harapannya nih Pak nanti untuk yang panel 2 dulu ya Pak, apa nih Pak harapannya ketika kita membahas mengenai ini? Sebenarnya di diskusi di level industri sih, diskusi mengenai kolaborasi ini sudah mengalir sih sebenarnya, terutama terkait dengan coordination of benefit antara BPJS dan asuransi komersial untuk asuransi kesehatan ini. Jadi ini bukan hal baru, tapi memang kita menyadari upaya kolaborasi ini tidak mudah karena itu tadi melibatkan banyak sekali stakeholders ya. Jadi pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan juga mungkin kementerian lainnya. Tapi by the way, kolaborasi atau coordination of benefit antara BPJS dan asuransi komersial ini untuk health itu juga merupakan salah satu program strategisnya di roadmap atau peta jalan penguatan dan pengembangan asuransi OJK. Jadi semua kita kembali ke roadmap. Jadi saya sangat bersyukur kita punya roadmap tuh. Artinya kita tahu harus kemana dan apa sumbangan kontribusi apa yang harus dilakukan oleh kita semua pemain dimanapun kita berada di industri ini. Begitu Ra. Baik Pak, terima kasih nih Pak. Nah kalau untuk yang panel 1 sendiri Pak, tadi balik mengenai challenge yang di industri asuransi umum juga terkait data dan juga resilient and competitive di dalam data non-life terutama. Harapannya apa nih Pak? Tadi kan sebenarnya kita tahun lalu udah ada taksonomi, kita mau penguatan tahun ini. Nah sebenarnya harapan atau ekspektasi Bapak dari panel 1 nanti kurang lebih mungkin mau seperti apa? Pertama kita berharap kesadaran bahwa ini tugas ini adalah tugas bersama sehingga kita harus berkolaborasi bisa dipahami dan dimiliki oleh semua kita di diskusi ini, terutama kita sebagai pelaku industri ya, sehingga kita bersama-sama betul-betul melakukan kontribusi yang maksimal agar ini terwujud. Apa yang ingin kita capai? Kita lihat saat ini kita ketinggalan, tadi kita udah bilang gitu ya, data kita masih so-called berantakan gitu ya. Bahkan transaksi misalnya kalau kita transaksi antara asuransi dari asuransi, kita masih melihat betapa isu data itu masih jadi masalah yang slow down proses bisnis kita. Masih ada harus ada back and forth diskusi mengenai data, kemudian rekonsiliasi. Itu kan semua karena data kita belum rapi itu. Jadi kita harus kerjasama. Dan data kerjasama untuk mengenhance data manajemen industri ini harus dimulai dengan menyepakati dulu data strukturnya, mengstandarisasi data strukturnya. Nah kebetulan IFG dan Indonesia Re Group sudah memulai itu tahun lalu, tapi itu kan baru berlaku untuk 2 grup ini saja nih. Mungkin nggak tahu ada berapa perusahaan yang terlibat di situ, mungkin ada 10-an lah gitu ya. Dan kami sudah gunakan itu, apa yang kami sepakati udah kami implementasikan misalnya di proyek-proyek digitalisasi kami udah pakai itu. Akan lebih baik sebenarnya kalau misalnya effort yang sudah dimulai oleh IFG dan Indonesia Re ini bisa dijadikan market inisiatif. Jadi apa yang sudah dihasilkan dari taksonomi data insurance taksonomi project ini mungkin bisa di-expand, diberikan kepada market as a whole gitu ya, melalui asosiasi untuk dilihat apakah ini apakah masih ada yang kita perlu enhance, kita perbaiki sehingga kita memiliki taksonomi yang jauh lebih komprehensif, lebih bagus. Jadi itu dulu taksonominya dulu ya, data struktur. Nah, idealnya kita harus punya data center nasional. Lagi-lagi ini bukan ide baru gitu ya. Jadi kita udah tahu dan rasanya tahun lalu atau mungkin 2 tahun lalu OJK juga udah mengeluarkan SK pembentukan tim gabungan lah gitu ya, joint task force untuk mewujudkan data center ini. Nah ini yang tapi belum terlaksana ya sekarang. Jadi ini yang perlu kita dorong supaya bisa cepat terlaksana nih. Dan kita juga udah melihat kan, belajar juga dari beberapa negara yang sudah memiliki data center ini gitu ya. Jadi kita tinggal to certain extent memang copy paste istilah orang ya. Jadi replikasi begitu ya. Lalu kita adjust sesuai dengan situasi kita. Tapi pada prinsipnya memang kita
perlu punya data center itu. Nah, supaya data center itu bisa di-manage dengan baik gitu ya, maka belajar juga dari contoh-contoh yang ada di tempat lain, rasanya memang data center itu paling tidak punya 2 syarat sih. Yang pertama dia harus independen, jadi dikelola oleh lembaga institusi independen untuk menghindari intervensi dari para pemain pelaku industri secara tidak proporsional gitu ya. Jadi supaya independen, idealnya pengelola data center ini mestinya bukan pemain di industri, bukan risk carrier, bukan insurer, bukan reinsurer, gitu ya. Kalau tidak rasanya mungkin agak susah menjaga netralitinya gitu ya, dan menjaga menghindari intervensi, dan juga memitigasi, mengurangi trust level gitu ya. Kalau misalnya sesama pemain yang mengelola data nasional itu kan, yang nggak mengelola data kan agak-agak curigation ya. Curiga, ini data gue betul-betul diprotek atau mungkin dimanfaatkan secara untuk kepentingan company sendiri begitu. Nah, itu mungkin. Yang kedua, selain independen, lembaga atau institusi ini haruslah juga punya power, authority yang robust, yang strong. Bisa jadi untuk memperkuat authority mandatnya ini, bisa jadi dia diletakkan misalnya di bawah regulator misalnya, atau di bawah any agency, relevant government agencies. Jadi kuat posisinya dengan mandat yang robust, terus dia independen, tidak bisa diintervensi oleh ini untuk menghindari konflik of interest begitu. Nah, bagaimana kita mewujudkan itu yang kita perlu diskusikan lebih lanjut. Dan saya merasa kita tuh nggak mulai dari scratch loh, gitu ya. Nah, kita udah punya BPPDAN nih, gitu ya. BPPDAN itu adalah bisa dikatakan embrio dari data center yang kita inginkan ini. BPPDAN itu terbentuk di tahun 1992. Ya, itu 33 tahun yang lalu, melalui suatu ICA, Intercompany Agreement. Jadi ada berapa puluh, mungkin 80-90 perusahaan asuransi umum pada saat itu menandatangani Intercompany Agreement, sepakat untuk membentuk suatu badan pengelola pusat data asuransi nasional, dimulai dulu dengan kebakaran untuk keperluan statistik, dan memberi amanat kepada Indore pada saat itu, Reasuransi Umum Indonesia, untuk menjadi penyelenggara BPPDAN itu hingga saat ini. Ketika Indore berubah menjadi Reindo, kemudian sekarang Indonesia Re, tugas itu masih dilaksanakan. Tapi kita lihat bahwa rasanya data BPPDAN ini belum kita maksimalkan utilisasinya. Apa isunya? Ya bermacam-macam. Isunya terkait dengan independensi tadi mungkin gitu ya, sehingga kita sulit mendapatkan 100% session gitu ya. Mungkin dari modelnya yang harus pakai session gitu ya, membagi bisnis, dan juga mungkin karena ketinggalan kita lagi dalam hal mengadopsi teknologi terbaru untuk mengelola data analitik, sehingga tidak banyak insight yang bisa kita ekstrak dari data yang sebenarnya udah besar sekali selama 33 tahun ini. Jadi ini yang kita harus perbaiki sebenarnya. Jadi saya melihat BPPDAN ini bisa menjadi starting point. Tinggal kita pikirkan nih, bagaimana kita enhance BPPDAN ini, dan bagaimana kita mungkin harus merevamping juga strukturnya, entitinya, secara bentuk legalnya dan sebagainya, untuk kepentingan data center nasional ini, sehingga experience dan infrastruktur yang sudah dibangun oleh BPPDAN itu tidak hilang begitu saja, tapi kita manfaatkan dan kita teruskan, kita tingkatkan. Begitu, Ira. Wah, ya, berarti ini benar-benar sesuai dengan judulnya, Pak ya. Data is data management yang untuk strengthen resilience untuk kompetitif di market tadi, tapi pengelolaannya independen supaya ya tidak ada transaksional atau hubungan bisnis. Jadi kita emang fokus utamanya di manajemen datanya, seperti itu ya Pak. Baik, nah berarti terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, kalau untuk di CEO Forum ini nih Pak, kira-kira Bapak mau ada pesan apa nih mungkin, atau mengundang, atau mungkin apa nih yang mau disampaikan untuk
peserta mungkin atau CEO forum di Indonesia? Namanya CEO Forum. Yes. Jadi kami harapkan semua CEO dari perusahaan asuransi, reasuransi di Indonesia bisa meluangkan waktu menghadiri event ini. Event di bulan puasa di bulan puasa. Oleh karena itu kita mulai siang ya, Ra. Yes. Dan kita akhiri dengan mepet-mepet beduk berbuka. Jadi mengisi waktu berbukanya ya, jadi sebelum kita pulang ke rumah masing-masing kita berbuka dulu bagi yang berpuasa. Tapi yang tidak berpuasa tetap bisa makan minum tenang saja. Jadi itu, dan tentu kami juga mengharapkan sumbangsih pemikirannya. Harapan kita tentu apa yang kita bahas, kita diskusikan di panel, kita mungkin juga nanti akan ada interaksi dengan floor gitu ya, betul-betul bernas begitu ya, membawa semacam, kalau tidak pun dalam bentuk komitmen, membawa semacam kesamaan pemahaman, persepsi dalam melihat betapa pentingnya peran data ini dalam mengatasi, mengadres segala macam tantangan industri kita, challenges kita, baik di live maupun di non-live. Kurang lebih begitu, Ra. Panitia nanti juga akan menyiapkan summary-nya, kayak proceeding-nya lah ya. Jadi summary notulen atau proceeding dari diskusi itu nanti kita akan keluarkan, publikasikan. Bahkan mungkin juga kita nanti bisa reproduce atau produce dalam bentuk konten-konten sosial media, atau kita bikin podcast lanjutan membahas itu lebih dalam. Jadi syukur-syukur ada komitmen untuk action bersama. Iya, di industri di industri tentu action yang berada di bawah asosiasi. Betul, begitu. Setuju sekali. Berarti nanti undangan podcast berikutnya bisa jadi dari stakeholder lain juga ya Pak ya? Betul. Diundang ke Red Podcast Indonesia. Exactly. Seperti itu Pak. Yeah. Baik, mungkin terima kasih banyak nih Pak Delil, insight mengenai CEO Forumnya udah sangat-sangat komprehensif. Mudah-mudahan menambah semangat dan juga ya menambah sedikit nih gambaran apa sih nanti CEO Forum Indonesia Re 2025 ini. Sekali lagi jangan lupa Bapak Ibu semuanya, kita mengundang Bapak Ibu CEO Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa Indonesia Re CEO Forum 2025. Don't miss it out. Kita mulainya setengah hari dari siang dan kita akan akhiri dengan berbuka puasa bersama. Mungkin demikian untuk podcast kita hari ini ya Pak Delil ya. Terima kasih banyak Pak Delil untuk waktunya. Sampai jumpa di dan CEO sharingnya. Siap. Ditunggu ya Bapak Ibu untuk kehadirannya. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.